Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sobat Medio, butuh informasi seputar bisnis dan sedang kembangin UMKM? Podcast Smart Inspiration hadir untuk membantu kamu yang sedang merintis maupun menjalankan bisnis lewat berbagai tips dan pengetahuan dari para ahli. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media hanya di Spotify. Pengelolaan teknologi digital hingga kini masih menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat kalangan tunanetra di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini pun membuat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Dinas Sosial, didorong untuk segera mencarikan solusi mengatasi hal ini, khususnya kelompok tunanetra yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sumsel. Hal ini seperti yang dikemukakan Kepala Dinas Sosial Mirwansyah saat dikonfirmasi usai mendampingi jajaran Dewan Pengurus Daerah atau DPD Pertuni audiensi bersama Gubernur Sumsel Haji Harmanderu di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hari Kamis 7 Juli. Ia mengatakan, di era digital saat ini, Gubernur Sumsel Haji Harmanderu meminta agar Pertuni dapat memaksimalkan hal itu dengan memanfaatkan era digital. Harapannya tunanetra yang ada di Sumsel lebih berkembang. Jika sudah bisa memanfaatkan penggunaan teknologi digital, lanjut Mirwansyah, maka Pemprov Sumsel tinggal mengakomodir keinginan dan keahlian masing-masing yang dimiliki oleh kalangan tunanetra. Sosialisasi pengurangan kantong plastik, DLH Surabaya tegur 50 outlet pelanggar Perwali. Sejak April hingga Juni 2022, Pemkot melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya telah memberikan teguran pada sekitar 50 outlet karena tidak mengikuti aturan Perwali nomor 16 tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Surabaya yang telah diterbitkan pada 9 Maret 2022. Kepala DLH Surabaya Agus Hebi Juniantoro mengaku telah melakukan sosialisasi ke masyarakat dan pusat perbelanjaan hingga setelah 30 hari Perwali diterbitkan dan mulai melakukan penindakan ke pasar, mal, pedagang kaki lima hingga toko kelontong. Teguran lisan dan tertulis dilakukan pada beberapa temuan di lapangan yang masih belum menerapkan kantong ramah lingkungan, terutama pada pasar tradisional dan beberapa PKL atau toko kelontong. Harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satunya adalah cabai yang mencapai Rp85.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan Asari Faksiri Raja Milo usai memantau harga komoditas di Pasar Pabaeng-Baeng Makassar mengatakan kenaikan harga cabai disebabkan karena sebagian hasil produksi cabai dikirim keluar daerah. Selain cabai, Dinas Perdagangan juga menemukan ada kenaikan harga pada bawang merah yang mencapai Rp60.000 per kilogram. Sementara harga daging masih cukup stabil di kisaran Rp110.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga pangan lazim terjadi menjelang hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha maupun Hari Raya Natal. Di lain pihak, Kepala Kanwil 4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Makassar Hilman Pujana menilai gejala kenaikan harus dilihat dari dua sisi yaitu permintaan dan suplai. Dia tidak menampik permintaan masyarakat memang meningkat setiap menjelang Hari Raya. Hilman juga menyebut Sulawesi Selatan merupakan daerah yang rutin menyuplai kebutuhan pangan untuk provinsi lain khususnya wilayah Indonesia Timur. Kendati demikian, hal tersebut dianggap tidak menjadi masalah bagi produktivitas. Sementara itu, pemerintah Kota Makassar berencana melakukan operasi pasar sebagai upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok. Terpantau sejumlah komoditas saat ini mengalami tren kenaikan jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Wali Kota Makassar Dani Pomanto merespon dan langsung memberi perintah Dinas Perdagangan untuk mengoperasikan mobil pengendali inflasi. Mobil tersebut bertugas mengangkut bahan pangan dari daerah penyangga hingga masuk ke Makassar untuk disalurkan menstabilkan harga pasar, terutama di tempat komoditi yang mengalami kenaikan harga signifikan. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.